Assalamualaikum kawan kreator. Menu video kita kali ini adalah saya akan membuat satu unit meja bar. Ini meja bar ini akan kita buat dengan bahan-bahan bekas dan bahan sisa yang ada. Bahan bekas di sini adalah, yang saya maksud adalah palet-palet bekas yang saya kumpulkan. Kira-kira udah cukup untuk membuat satu unit meja bar. Dan juga ada beberapa potongan bahan-bahan sisa triplek yang tidak terpakai, nanti akan kita manfaatkan. Dan ini adalah kumpulan palet-palet yang sebagian yang sudah disambung, dan kemudian ada juga beberapa yang belum disambung, nanti akan kita sambung. Kita ikuti nanti prosesnya seperti apa. Dan selanjutnya kita siapkan dulu untuk kerangka untuk meja nanti. Dan ini semuanya dari palet-palet bekas tadi kita belah sesuai ukuran yang kita inginkan. Di sini saya membelah kerangkanya seukuran 4 cm, 5 cm juga bisa, tapi agak, kalau untuk saya ini terlalu lebar, jadi saya ambil yang 4 cm. Kita belah palet-palet yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita hitung kebutuhannya seberapa banyak. Dan ini kerangka untuk meja tadi yang telah selesai kita potong. Kemudian selanjutnya palet-palet yang belum disambung kemudian kita sambung. Itu saya menggunakan paku U untuk merangkai palet untuk kebutuhan kaki meja. Nanti kita akan buat 2 bidang kaki meja, kiri dan kanan. Karena paletnya pendek, kemudian saya sambung terlebih dahulu. Ada yang 3 bagian atau ada yang 2 bagian sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Di sini saya masih menggunakan paku U ukuran 10 memang agak kecil pakunya, tapi bisa untuk merangkai. Berikutnya palet-palet yang sudah kita sambung tadi kemudian kita gandeng, kita bentuk menjadi sebuah papan. Untuk peruntukannya nanti untuk kaki meja sebanyak 2 lembar itu untuk yang kiri dan yang kanan. Papan tadi kita gandeng dan dikunci menggunakan paku U. Dan ini adalah bentuk jadinya seperti itu kira-kira. Nanti akan kita potong sesuai dengan ukuran. Dan ini lembaran kedua. Jadi ini peruntukannya untuk kaki meja sisi kiri dan kanan. Jadi sebanyak 2 lembar. Nah, ini bahan jadinya. Kemudian kita potong sesuai dengan keinginan ukuran yang telah kita tentukan. Lebarnya berapa, kemudian tingginya berapa, kita sesuaikan. Untuk bagian dinding mejanya juga sama persis, kita rangkai sama persis dengan seperti kita merangkai kaki meja. Itu sesuai dengan, kita sesuaikan dengan ukuran panjang dan lebarnya juga. Dan saya ingatkan juga kepada kawan kreator, jangan lupa memakai masker dan kacamata untuk menghindari debu. Berikutnya kerangka yang sudah kita siapkan tadi, kemudian kita sambung ya, karena kayu paletnya pendek. Ukuran standar palet itu rata-rata 120, dan meja yang akan kita buat itu ukuran lebih dari 120 cm. Jadi ya kerangkanya kita sambung.
Nah, setelah sambung kita potong sesuai dengan ukuran, kemudian kita rangkai. Ini adalah rangkaian kerangka untuk alas meja bagian bawah, karena meja bar itu kan 2 lantai, lantai bawah dan lantai atas, dan ini kita peruntukkan untuk bagian yang bawah. Dan meja bar ini nanti akan kita buat berbentuk L. Berikutnya pemasangan kerangka untuk alas meja yang bawah. Nah, di sini saya menggunakan papan bantu untuk memegang karena saya bekerja sendiri. Nah, ini proses pemasangan kaki meja yang sebelah. Nah, ketinggian sudah kita ukur sekian. Nah, kemudian kita kunci. Ini bagian kerangka L nya masih menggunakan tiang bantu karena nggak ada yang megang, kawan. Nah, kemudian kita join ke kerangka yang sudah kita pasang tadi, jadi terbentuk L, kira-kira begitu, kawan. Nah, ini pemasangan kaki meja yang sebelahnya lagi. Nanti setelah kedua kaki meja terpasang, baru setelahnya akan kita pasang dinding-dinding meja yang bagian depan. Ini penampakan setelah dipasangi dinding, dan videonya terlewati karena sesuatu dan lain hal, kawan. Nah, kira-kira seperti ini bentuk kerangkanya yang sudah kita buat. Nah, ini berikutnya kita siapkan kerangka untuk alas atas meja. Nah, ukuran sesuai dengan keinginan kita aja, kawan. Bisa kita buat lebar atau juga kita buat kecil juga nggak masalah. Yang penting sesuai dengan keinginan, sesuai dengan bentuk dan ukuran yang kita mau. Nah, kira-kira begitulah. Nah, jadi ini untuk kerangka alas atas meja. Ini nanti akan berbentuk L juga. Nah, ini penampakan setelah dirangkai berbentuk L untuk tutup atas, untuk tutup alas. Kemudian nanti akan kita tambahkan skor-skor. Nah, itu, kawan, supaya nanti dia lebih kokoh. Nah, kira-kira seperti ini, kawan. Nah, ini nanti akan kita pasang di bagian atas dan kita tutup dengan triplek. Di sini saya menggunakan triplek 6 mili karena triplek sisa yang ada cuman yang triplek 6 mili. Bisa juga kita menggunakan triplek 12 mili, tapi saya untuk yang 3 mili saya sarankan jangan, kawan, karena terlalu lentur. Minimal triplek 6 mili udah bisa, dan lebih bagus lagi triplek 12 mili, kawan. Nah, kemudian kita kunci, kita borkan ke kaki meja, juga ke dinding mejanya. Nah, jadinya seperti itu. Nanti akan kita tutup dengan triplek. Nah, ini tripleknya
bidang-bidang tripleknya. Triplek ini kena triplek sisa, nah jadi akan kita sambung. Nah itulah triplek sisa, itulah yang kita manfaatkan kawan untuk tutupnya. Kemudian nah ini bagian pemasangan bagian alas bawah meja. Ya kira-kira seperti itu. Nah ini bagian atas sambungan, semuanya serba nyambung nih kawan, karena tripleknya kurang. Kemudian setelah selesai untuk lantai meja atas, kaki meja kita gosok amplas supaya lebih rapi. Saya amplas menggunakan mesin Grenda supaya lebih nampak corak-coraknya itu kawan. Nah berikutnya setelah diamplas tadi, kemudian di sini saya bakar. Tujuan saya membakar ini adalah supaya kesan untuk menimbulkan serat-serat kayu yang ada, jadi kelihatannya lebih bagus sih. Dan ini tampilan jadinya, tampilan akhir kawan. Untuk finishing akhir setelah dibakar, kemudian kita pernis atau bisa juga kita clear dengan menggunakan clear apa aja. Nah kira-kira seperti ini tampilan akhirnya. Dan meja ini belum di clear atau saya pernis, cuman tampilan akhirnya setelah dibakar. Saya rasa seperti itu. Ambil baiknya dan buang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.